Jadi itu ya saudara-saudara, tentang posisi kita di dalam belajar, kemudian eh, kaitannya ya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara, ya kita bisa lanjutkan memahami rasionalitas Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga tidak perlu apa istilahnya, oh, bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Artinya apa? Kita perlu bantuan guru, ya kita perlu bantuan kiai, ustadz yang kredibel, yakni yang berakhlak baik dan ilmunya tersambung, tervalidasi, ya, atau biasa disebut bersanad sampai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berakhlak dalam konteks ini bisa diartikan bahwa para ulama-ulama ya telah berada pada level Bismi Robbi, ya, yang jauh lebih baik dari kita. Ya, kita percaya bahwa para guru, kiai, ustadz, ulama ya itu punya level Bismi Robbi yang baik. Dalam konteks apa? Dalam konteks adab akhlak. Ya, mereka punya akhlak, mereka punya adab, ilmu agama baik. Mereka orang soleh. Ya, yang kita anggap apa? Yang kita anggap mereka ini punya level Bismi Rabbik yang baik, yang jauh di atas kita. Yang akhirnya apa? Bisa membuat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan mereka untuk lebih memahami sebagian kecil rasionalitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagian kecil, ya, sebagai apa ini ya, seperempat, setetes air ya, seperempat tetes air di belantara semua samudra, danau dan sungai di dunia. Allah sendiri berfirman apa? Manusia diberi pengetahuan, ya, walaupun sedikit. Nah, karena itulah maka kita harus apa? Menggunakan rasionalitas kita untuk bersyukur, kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu mengulang perintah Iqra. Ya. Allah selalu mengulang perintah Iqra. Coba Anda perhatikan. Banyak ayat Al-Quran yang menyampaikan atau mengimplementasi perintah untuk Iqra ini. Ya. Perintah untuk Iqra ini ya bisa kita sebut perintah untuk menggunakan akal, untuk apa? Menggunakan rasionalitas kita, ya, untuk berpikir. Ibnu Katsir sendiri memberikan tafsir terhadap ayat Iqra ini sebagai ilmu bermula dari pikiran. Disampaikan dengan lisan dan diikat dengan tulisan. Nah, semakin orang membaca, ya, kemudian semakin orang menggunakan akal pikiran, maka bisa memunculkan rasa suka. Ya, bisa memunculkan apa? Rasa suka. Bisa memunculkan kesadaran, ya, rasa sadar bahwa semua yang diterima hanya pemberian Allah dan manusia itu kecil tiada berdaya. Jadi semakin orang itu membaca Iqra ya, alam semesta, keindahannya ya, kemudian apa relasi antar alam semesta ini ya, kondisinya ya, mengapa hewan begitu ya, kondisi fisik manusia, kondisi fisik hewan, kemudian kondisi alam semesta ini, fenomena-fenomena awal apa fenomena alam ya, yang kita lihat kemudian kita baca itu bisa memunculkan rasa syukur dan juga mendorong kita disadar bahwa semua yang diterima oleh kita dalam hidup sehari-hari itu hanya pemberian Allah. Dan manusia itu kecil, tiada berdaya, la haula wala quwata illa billah. Rasa syukur ini ya yang akan menjadi diesel pendorong hati, ya, pendorong hati, menjadi diesel yang mendorong hati untuk mendekat kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang namanya apa namanya? Resep, ya. Pertama kita diminta bersuku apa? Menggunakan rasionalitas kita diminta berpikir, kemudian ya bisa memunculkan rasa syukur dan kemudian bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak sekali ya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, baik itu di dalam Quran surat An-Nahl, Quran surat Al-Alaq ya, kemudian Quran surat Al-Baqarah, dan saya kira di semua ya, di semua surat di dalam Al-Quran ya, baik eksplisit maupun implisit itu ada kandungan perintah Iqra bismi rabbik ya, koheren antar ayat yang satu dengan ayat yang lain ya. Sebagai contoh misalnya ya, kita diminta untuk apa? Ulil albab, diminta untuk tatafakkarun, diminta untuk taktilun, diminta untuk tadabur, diminta untuk tazakur ya. Nah, itu semuanya adalah perintah-perintah untuk Iqra ya. Sehingga apa? Muncul rasa syukur ya. Kemudian muncul apa namanya itu relasi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, saudara-saudara ya, sekali lagi ya, banyak sekali ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk membaca ya, menggali fenomena alam ya. Sehingga kalau itu dibuktikan secara metodologi ilmu pengetahuan, maka bisa muncul berbagai macam disiplin ilmu ya, seperti biologi, astronomi, zoologi, ilmu komunikasi, ilmu sosial ya, geologi dan sebagainya. Semakin kita berpikir, ya kita bisa mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Selain menghasilkan ilmu pengetahuan, juga membuat kita semakin apa? Semakin tebal rasa iman dan rasa syukur kita ya. Nah, mengapa kita harus bersyukur? Ya karena semua alam semesta ini diciptakan untuk kenikmatan manusia ya. Allah menciptakan segala sesuatu ada ukurannya, ada keseimbangannya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 ya. Kemudian matahari berjalan di tempat peredarannya. Quran surat Al-Furqan ayat 2 ya. Kemudian apa namanya di dalam surat Yasin ayat 38 juga disebutkan ya, jika ya, jarak matahari ya, jika jarak matahari itu apa namanya itu didekatkan atau dijauhkan sedikit, maka bumi akan hancur ya. Jika jarak bulan didekatkan sedikit saja dengan bumi, daratan akan tenggelam oleh air. Jika bulan dijauhkan sedikit, maka laut akan kering. Jika ukuran bumi lebih kecil, maka bumi tidak dapat ditempati karena tidak ada air dan udara. Jika atmosfer lebih tipis, maka bumi akan hancur oleh meteor. Ya. Jika kadar oksigen pada atmosfer lebih dari 21%, maka bumi mudah terbakar. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Semua itu ada ukurannya, ya. Ada keseimbangannya, ya. Yang semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diminta untuk menggunakan pikiran, ya. Bumi memiliki karakteristik berbeda dengan planet lain untuk disesuaikan dengan kondisi manusia, tumbuhan, dan hewan. Allah menciptakan air yang dapat diminum, bukan air yang asin, ya. Nah, itu ada Quran surat Al-Waqiah. Jadi tidak semuanya air asin, tapi juga diciptakan ya air yang bisa diminum. Karena apa? Untuk menyesuaikan dengan karakter kondisi manusia, tumbuhan, dan hewan. Juga ada ayat yang mengatakan bumi mengandung tumbuhan dan buah-buahan. Anda bisa baca Quran surat Ar-Ra'd ayat 4. Ya. Kemudian di Quran surat Al-A'la ya, ayat 87. Ya. Dan masih banyak lagi kenikmatan untuk manusia sebagai hasil ciptaannya yang sempurna. Quran surat Al-A'la 87 ya, ayat 1 2. Kemudian di Quran surat Al-Hajj juga disampaikan Allah memasukkan siang ke dalam malam dan memasukkan malam ke dalam siang. Ya, di musim dingin, ya malam lebih panjang daripada musim panas misalnya. Ya. Kemudian di Quran surat Yasin ayat 33 hingga 36 Allah berfirman ya bahwa Allah memberikan kenikmatan berupa dihidupkannya bumi yang mati, berbagai macam tumbuhan, buah-buahan, kurma, anggur, mata air, sehingga manusia bisa makan dan apa bisa makan di permukaan bumi itu dan kemudian diminta untuk bersyukur ya.
Allah, firman-firman Allah ini kemudian juga diteruskan ya oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, cintai Allah lantaran semua kenikmatan yang telah diberikannya kepada kalian. Ya, nah yang terakhir saya ingin menekankan sekali lagi ya bahwa Islam sangat menekankan pada penguasaan ilmu atau teknologi ya oleh umat Muslim. Jadi umat Muslim diperintahkan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Ya, ada kewajiban menuntut. Orang yang menuntut ilmu itu ya akan mendapatkan pahala bahkan dianggap ya setara dengan syahid. Nah, gitu ya, setara dengan syahid ya ketika menuntut ilmu. Ya. Asirjani ya pernah mengatakan bahwa setiap surat Al-Quran tidak pernah lepas membicarakan ilmu, baik langsung maupun tidak. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya, kita diperintah untuk ikro, dan perintah ikro ini ada di dalam kandungan ya Al-Quran. Ya. Semua surah itu pasti ada kandungan untuk ikro dalam berbagai macam bentuk. Ya. Kata Asirjani, ya, setiap surat Al-Quran tidak pernah lepas membicarakan ilmu, baik langsung maupun tidak. Ya, terdapat 779 penyebutan kata ilmu dalam Al-Quran dan terdapat banyak kalimat yang mengarah pada kata ilmu. Misalnya yakin, ya, Buddha, petunjuk, akal, ya, al-fikru, kemudian nazar, hikmah, fikih, dalil, hujah, ayat, atau juga bayina atau penjelasan. Ada pendapat dari Wan Mot Nur Wan Daud yang dikutip ya di Husaini ya tahun 2013 ya. Ilmu atau sains memiliki makna yang luas. Ilmu berasal dari ilm yang berasal dari kata ain lam mim yang diambil dari kata alamah, yakni tanda, petunjuk atau indikasi yang membuat sesuatu atau seseorang dikenal. Ya, juga ciri-ciri atau label ya, ya membuat sesuatu dikenal ya karena punya ciri-ciri atau label. Ya. Nah, sejak dahulu umat Islam menganggap ilmu pengetahuan berarti apa? Al-Quran, syariat, sunnah, Islam, iman, ilmu spiritual atau ilm al-laduni, ya, hikmah dan makrifat atau sering juga disebut cahaya atau nur, ya. Kemudian pikiran atau fikro, ya, sains khususnya ilmu yang kata jamaknya ulum, ya, dan pendidikan yang semuanya menghimpun semua hakikat ilmu, ya, semua menjadi satu kesatuan yang sejak dahulu diajarkan um, oleh Islam, ya. Dan ini juga perlu Anda pahami ya. Imam Syafi'i rahimahumullah mengatakan ilmu bagaikan hewan buruan dan tulisan adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat, ya, dengan tulisan yang kuat, tulisan yang baik, karena sungguh sangat bodoh jika kau telah mendapatkan seekor buruan, lalu engkau meninggalkan begitu saja bebas tanpa pengikat. Ya, Imam Syafi'i juga mengatakan barang siapa yang tidak pernah merasakan sulitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan kehinaan dalam kebodohan seumur hidup. Itu yang saya ingin sampaikan ya, sekali lagi mari kita kembangkan ilmu komunikasi. Kita harus mencintai ilmu kita ini dengan cara mengembangkan ilmu ini. Tentu dengan basis bismi rabbik. Ya, sehingga pengembangan ilmu maupun praktek ilmu komunikasi itu tidak menghasilkan ya, tidak menghasilkan kerusakan ya, tetapi menghasilkan manfaat kepada masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk kebaikan bersama. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Kita jaga NKRI, kita jaga Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.